Sebuah kelompok pengajian di Pasuruan, Jawa Timur dihentikan paksa dan dibubarkan oleh warga pada Selasa malam. Penolakan dilakukan karena materi pengajian dinilai menanamkan ajaran khilafah dan bertentangan dengan NKRI. Kembali berjumpa dengan Om Ben ini. Salam seger waras, yang waras orangnya seger, yang seger orangnya waras. Tiba-tiba nih di Pasuruan ada pembubaran pengajian yang diduga menyebarkan ajaran khilafah. Kegiatan Multaqo Ulama Aswaja Tapal Kuda 1444 Hijriah mengambil tema khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Nah, kita sangat prihatin. Kenapa ajaran-ajaran khilafah masih saja ada yang menyebarkan? Tidak ada yang salah dari masyarakat yang membubarkan mereka. Karena memang khilafah sesungguhnya bukan ajaran Rasulullah. Bentuk negara itu diserahkan kepada masyarakat muslim yang ada di negara masing-masing. Jangan dikira bentuk negara kesatuan seperti Indonesia ini bukan negara yang islami. Kelompok-kelompok perongrong Pancasila ini sejatinya mereka digunakan oleh tangan-tangan panjang yang asalnya dari luar, yang seakan-akan mengajarkan bentuk negara seperti zaman Rasulullah. Bagaimana? Bagi yang sangat tahu, tidak ada bentuk baku. Bahkan tata cara pemilihan pemimpin di zaman Rasulullah dengan 4 sahabatnya tidak ada yang sama persis. Meski FPI dan HTI sudah dibubarkan, bahkan dilarang di Indonesia, kelompok khilafah dan radikal itu akan selalu merongrong siapapun yang akan jadi presiden Indonesia berikutnya. Termasuk pada siapapun yang terpilih nanti, entah itu Anies, Prabowo, atau Ganjar. Bahkan Pak Sandiaga Uno sekalipun kita tahu, mereka sangat dekat dengan kelompok tersebut. Percayalah, mereka akan diam jika presiden yang terpilih sevisi dengan mereka. Misalnya nih, Bakhtiar Nasir, Rizik Syihab, Novel Bakmukmin, atau Ansufri Sambo. Kita percaya tokoh seperti Prabowo, Anies maupun Ganjar basisnya adalah nasionalis, bukan agamis. Tinggal bagaimana mereka akan bersikap terhadap rongrongan itu. Kita bisa refleksi melihat 2 contoh presiden terakhir, Pak SBY maupun Pak Jokowi. Pak SBY maupun Pak Jokowi bersikap atas rongrongan tersebut. Nih, kalau Pak SBY cenderung membiarkan dan merangkul kelompok itu karena jurganya 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak. Itu jurgan Pak SBY. Selama 10 tahun pemerintahan aman-aman saja dari rongrongan kelompok khilafah. Tapi tanpa disadari, hampir semua lini birokrasi tersusupi oleh mereka, termasuk oknum aparat. Malah muktamar khilafah bisa diadakan di GBK tahun 2013 dan disiarkan langsung oleh TVRI pada waktu itu. Kita bisa lihat jejak digitalnya di berbagai platform media. Bahkan mereka bisa bersama-sama berkata meneriakkan khilafah berulang kali itu. Tidak heran jika mulai dari sektor pendidikan, mahasiswa, hingga dosen, sampai profesi khusus seperti dokter atau ilmuwan yang notabene aneh jika sampai bisa terkontaminasi ajaran khilafah. Tapi itu faktanya. Bahkan sudah banyak
ASN yang mendapatkan sanksi karena tidak mau ikut upacara bendera hingga menyanyikan Indonesia Raya. Giliran Pak Jokowi jadi presiden. Faham khilafah sudah menyebar kemana-mana. Mereka seolah-olah sudah menguasai segala lini kehidupan. Kita tidak bisa membayangkan. Seandainya pasangan Prabowo-Hatta menang Pilpres di tahun 2014. Entahlah. Apa kita masih bisa damai seperti sekarang ini? Sepertinya Allah tidak meridhoi mereka, pasangan Jokowi JK, yang cuma didukung dua partai, yakni PDIP dan PKB, yang berkoalisi dengan dua partai kecil, yaitu Hanura dan Nasdem. Malah bisa mengalahkan pasangan yang didukung 6 partai. 6 partai besar mendukung pasangan Pak Prabowo Hatta. Ya. Mereka diantaranya ada Demokrat, ada Golkar, ada P3, ada PAN, PKS, dan Gerindra. Hampir tidak banyak yang menduga karena latar belakang Presiden Jokowi sendiri bukan petinggi partai maupun pengusaha besar. Secara hitung-hitungan politik, Jokowi JK tidak mungkin menang. Tapi kita bisa memaknai Pilpres waktu itu sebagai suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa sih yang tidak percaya campur tangan Tuhan Sang Maha Kuasa? Bayangkan, waktu itu siapa yang bergabung dengan tim Prabowo Hatta Rajasa? Sebagian besar elit penyebar paham khilafah sebagai tim sesnya, dan otomatis akan mendapat posisi-posisi kunci di pemerintahan jika Prabowo Hatta menang. Dengan mendapatkan posisi kunci, mereka memiliki bargaining power untuk mengatur kebijakan publik. Jika pemerintahan Prabowo tidak setuju, mereka mempressure lewat propaganda, demo, dan ujaran-ujaran kebencian. Prabowo termasuk jenis pemimpin yang disukai oleh kelompok khilafah, yakni otoriter dan meledak-ledak. Memiliki kandidat presiden otoriter dan meledak-ledak lebih mudah buat kelompok khilafah menggalang kekuatan dari masyarakat. Kelompok pro khilafah lupa Presiden Jokowi itu orang Jawa, dekat dengan NU. Kombinasinya nyaris lengkap mematikan gerakan khilafah. Saat yang tepat, setelah 4 tahun memimpin, akhirnya dikeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2018, yakni pembubaran HTI. 2 tahun berikutnya giliran SKB 3 menteri memberangus FPI. Mau atau tidak, secara perlahan 2 pilar kekuatan kelompok khilafah dilemahkan, termasuk organisasi Khilafatul Muslimin pimpinan Baraja yang sudah eksis 23 tahun turut dimatikan. Jangan dianggap enteng kemampuan Khilafatul Muslimin, karena sudah terbentuk banyak cabang di berbagai provinsi. Begitu juga penangkapan teroris oleh Densus terus digencarkan. Walaupun begitu, kita tetap harus waspada, sebab pergerakannya masih bisa menyebarkan ideologi berbahaya, ideologi khilafah. Kasus Pasuruan salah satu contohnya. Sebenarnya jika kita jeli di sekitar kita, banyak paham-paham khilafah yang menyaru sebagai gerakan pemurnian Islam atau salah-salah jargon yang kadang digunakan kembali ke Quran dan hadis. Tidak ada yang salah dengan jargon itu, tapi jargon itu membahayakan, seakan-akan membenturkan Muhammadiyah dan NU dengan gerakan mereka. Padahal Muhammadiyah dan NU pedomannya juga Al-Quran dan hadis. Saat ini jelang awal tahun ajaran baru sekolah, hati-hati.
Hati-hati memasukkan anak-anak, pastikan institusi pendidikannya mengajarkan cinta tanah air. Tolak ukurnya sederhana banget. Sepanjang tidak mengharamkan Pancasila, upacara bendera, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekolah itu aman pada ajaran radikalisme. Apakah masih ada kelompok-kelompok yang lain? Pasti ada. Namun mereka sudah tidak berani tampil terbuka. Sejujurnya gaung khilafah ini tidak sekuat beberapa tahun yang lalu. Namun bukan berarti ancaman tidak mengintai. Dalam institusi pendidikan yang terbaru, polemik pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Pondok itu ditenggarai mengajarkan negara Islam Indonesia. Dan kini sedang diinvestigasi oleh Kemenko Polhukam. Kabar ini tentu melegakan kita semua. Kita percaya di tangan Pak Mahfud masalah Al-Zaitun akan dibuat terang benderang. Yang penting siswa di Al-Zaitun tetap harus diselamatkan. Kemenak harus memikirkan masa depan mereka. Jika terbukti ada penyimpangan ajaran di sana, upaya khilafah kembali menyusup ke organ relawan Capres juga sempat muncul ketika ada deklarasi relawan Anies tepat setahun lalu. Di sebuah hotel di Jakarta, relawan bernama Majelis Sang Presiden. Kami menyatakan bendera khilafah meski kemudian diprotes beberapa relawan yang ikut hadir. Paling tidak itu menandakan gerakan khilafah belum benar-benar punah. Ideologi mereka terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Silahkan mau didukung siapa saja. Tapi ingat, jika ideologi khilafah diterima, bisa dipastikan pertumpahan antar anak bangsa bisa terulang. Maka waspadalah dengan khilafah yang akan datang. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.